Eh, Sebelum kita mulai kajian, marilah kita eh, menghadiahkan Al-Fatihah pertama kepada Nabi Muhammad serta seluruh keluarga, seluruh sahabat, kemudian guru-guru kita, guru kiai-kiai kita yang telah mengajari kita berbagai ilmu, kemudian yang khusus kepada Imam Nawawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal muslimin. Amin. Hadis ke-27 ya? 27. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi iki ku bab hadis asabi kang kaping 7 wal isruna lan 20. Hadis ke-27. Jadi pada puasa ke hari ke-10 ini kita sudah dapat 27 hadis. Ada hadis yang pendek, ada yang panjang, ada hadis yang mungkin perlu elaborasi yang agak lama seperti itu ya. Kita mulai pada hari pertama ya puasa, tadi Kamis itu. Kita sekarang hadis ke-27, ini temanya ta'riful birri wal ithmi. Jadi definisi apa itu kebaikan, apa itu dosa. Menurut hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawasi diriwayatake saking sahabat Nawas, diriwayatkan dari sahabat Nawas ibni Sam'an, ada Sim'an, ada Sam'an radhiyallahu anhu. Anin nabiyyi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa kanjeng Nabi. Nabi bersabda seperti ini, al-birru utawi kebagusan iku husnul khuluqi baguse akhlak. Jadi kalau khalq itu adalah ciptaan bentuk fisik, kalau khuluq itu adalah ciptaan yang berbentuk psikis, jadi akhlak. Wal ismu tawi dosa, adapun dosa ikuma setiap perkara haka yang gonjang ganjing, poyang paying, jadi apa ya, final jika ing dalam awak iro. Jadi yang itu wakarihta lan sengit sapa sira sapa annasu menungso. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an ini, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kriteria, salah satu kriteria ya, apa yang disebut sebagai bir, kebaikan, apa yang disebut dosa. Nah, beliau menjelaskan secara sederhana, ya, secara sederhana bahwa yang disebut kebaikan itu husnul khuluq. Husnul khuluq itu berarti etika atau apa namanya akhlak yang baik. Akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana ad-dinu nasihat itu kan. Jadi agama itu adalah relasi yang baik kepada Allah, kepada Nabi, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada sesama manusia. Nah, ini. Di albirru husnul khuluq. Jadi kebaikan itu adalah akhlak yang baik itu kebaikan. Dan di hadis-hadis sebelumnya banyak yang mengajarkan kepada kita bagaimana yang baik. Jadi misalkan itu akhlak yang baik itu ketika kita, dengan tamu misalkan itu kita menghormati tamu. Terus kemudian kemarin itu
berakhlak yang baik dengan tetangga, menjaga hak-hak tetangga, ya seperti itu. Terus kemudian kita juga akhlak yang baik itu adalah mencintai apa yang kita senang kalau saudara kita juga mendapat kesenangan. Kita susah kalau saudara kita juga mendapat kesusahan. Artinya empati. Nah, itu albiru husnul khuluqi. Jadi salah satu kriteria yang disebut kebaikan itu adalah husnul khuluq. Bir ini satu akar kata misalkan dengan apa namanya mabrur. Nah, haji mabrur itu apa? Mabrur itu yang kalau haji itu berarti menjadi lebih baik. Jadi dia menjadi terbaikan, menjadi orang yang semakin baik kualitasnya. Nah, salah satu parameternya ini husnul khuluq. Jadi akhlaknya baik. Wal ismu utawi dosa, adapun dosa itu setiap perbuatan, setiap tindakan, setiap pikiran haka yang menyebabkan berguncang, yang menggoncangkan finafsika di dalam jiwamu. Jadi kalau kamu melakukan itu, kemudian jiwamu kebingungan, ya itu jenenge dosa. Nah, jadi tapi ini terlatih buat dosa kadang itu enggak goncang ya artinya. Nah ini, ya jadi fitrahnya itu seperti itu. Jadi kita itu dianugerahi fitrah sebetulnya. Kalau ada dosa, ada kesalahan itu pasti kita merasa enggak nyaman, jiwa kita enggak nyaman. Kecuali kalau kita psikopat ya, psikopat itu ya melakukan apa ya pembunuhan atau apa pasti nyaman-nyaman saja. Bohong itu nyaman-nyaman saja. Nah, kalau kita masih normal, masih punya fitrah dan fitrah kita masih terlatih, yaitu kita seperti ini, maha kafi nafsika. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres, pasti akan apa namanya tergoncang jiwa kita. Maha kafi nafsik. Kemarin itu kan seperti itu yang kita pelajari ya. Segala sesuatu yang membuat hati kita tenang itu berarti kebaikan. Tapi kalau membuat hati kita tidak tenang, yaitu berarti sesuatu yang salah. Jadi Allah itu misalkan berfirman, misalkan kita itu dianugerahi potensi untuk baik dan buruk. Kita ditunjukkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha dalam satu ayat Al-Qur'an itu kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu telah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha yang potensi-potensi negatif watakwa dan ketakwaan. Jadi sudah ditunjukkan oleh Allah. Ini yang fujur, ini yang dosa ya berpotensi negatif, ya takwa yang positif sudah ditunjukkan secara naluriah, secara fitrah sehingga itu bisa menjadi parameter kita untuk apa ini dosa, apa itu yang tidak dosa. Nah, tetapi tadi saya sampaikan kalau fitrah ini tidak kita latih, maksudnya tidak kita terlalu banyak misalkan berbuat dosa, terbiasa kita tutupi fitrah ini. Akhirnya kita tidak merasa wis biasalah, biasa membujuk biasa, macam-macam biasa, ngintrik biasa. Jadi tidak punya perasaan lagi seperti itu. Perasaannya sudah tebal, fitrahnya tertutupi. Maka kita ya harus tetap menjaga fitrah ini. Terus kemudian parameter kedua, jadi ini dalam hati ya, di dalam jiwa kita, kalau kita merasa nggak enak melakoni ini, oh, berarti itu ya itu dosa, gampangannya seperti itu. Walaupun kita harus juga ya tetap ada apa namanya aturan-aturan syariat mana halal mana haram itu ya. Tetapi ada parameter yang gampang kalau kita tidak tenang jiwa kita melakukan sesuatu yaitu berarti tanda-tanda sudah itu dosa. Terus yang kedua itu dari aspek internal kita itu. Kemudian dari eksternal wakarihata. Kemudian kita itu benci ayat tolia alaihinas. Kalau orang lain itu tahu apa yang kita lakukan. Itu. Jadi kita menyembunyikan sesuatu dari orang lain. Nah, itu tanda-tandanya dosa. Ya kan bujuk ditutupi dengan bujuk berarti itu sudah dosa itu.
Ismu itu seperti itu. Ya toh, ini kan alamiah semata. Kalau kita tidak tenang, terus kemudian kita tidak ingin orang lain tahu, maka itu yang disebut dosa. Nek baik-baik saja ya pasti kita tidak ingin menyembunyikan. Nah, parameternya seperti itu. Jadi dari hadis ini kita belajar parameter kebaikan, yaitu akhlak yang baik, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sama manusia. Kemudian ciri-ciri dosa itu dari aspek internalnya, kalau kita melakukan sesuatu itu jiwa kita menjadi tidak tenang. Terus kemudian aspek eksternalnya ketika kita eh, pengen menyembunyikan apa yang kita lakukan. Namun contohnya pasti banyak, namun bisa menambah banyak sekali contohnya. Rawahu Muslimun itu hadis ini. Terus kemudian wa an wabi sota lan diriwayatake saking Wabisah dari sahabat Wabisah ibni Ma'badin radhiyallahu anhu qol ataitu teka sapa ingsun sowan sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala mongko matur sapa ingsun cita faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Jadi sahabat Wabisah bin Ma'bad ini suatu hari datang menghadap sowan kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum si Wabiso ini belum ngomong apa-apa, kemudian Kanjeng Nabi sudah uh, langsung apa ya istilahnya itu, nek bojone nyongklok itu apa ya, tiba-tiba cita teko sapa sira tas alu bakal takon sapa sira anil birri saking kebaikan. Awakmu rene iki mesti arep takok apa itu kebaikan. Nah, ini kan salah satu mukjizat ya. Mukjizat. Jadi nek awak dhewe paling ki dukun, dukun ngerti sadurunge winarah. Jadi Kanjeng Nabi ini ngerti sadurunge winarah. Jadi uh, dia belum mengungkapkan maksud tujuannya, Kanjeng Nabi sudah tahu. Apa mungkin mesti arep takon masalah ini kan. Masalah apa sih definisinya kebaikan. Nah, kultu ngucap sapa ingsun. Dari sisi Wabiso itu kemudian menjawab naam, nggih Kanjeng Nabi. Saya ingin bertanya soal kebaikan itu apa sih, pengen dijelaskan. Ukur-ukurannya seperti apa. Nah, Fakola mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, istafti qalbak. Istafti njaluo fatwa sapa sira qalbaka ing ati ira. Ini sangat terkenal istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu, ya. Hatimu yang paling dalam namanya itu. Nek ketika kamu bertanya kepada hatimu terus hatimu menolak, ya jangan diikuti. Itu sabda dari Kanjeng Nabi. Jadi sama dengannya tadi ya. Kalau ismu wa maha kafi nafsik dan sebagainya. Ini al istafti qalbak. Al birru utawi kebagusan utawi kebaikan ikuma setiap perkara, setiap hal itma'annat kang dadi anteng. Tumak ninah itu anteng ya. Itma'annat ya anteng, tenang. Jadi sholat itu kalau rukunya sholat itu kan tumak ninah di setiap rukunya. Jadi ada ketenangan, ada konsentrasi sedikit, nggak langsung, nggak hilang belas. Jadi apa namanya, kalau fikihnya itu ya minimal sepanjang atau selama bacaan subhanallah gitu. Nah ini itma'anat tenang. Ilahi maring mau perkara mau perbuatan mau opaan nafsu jiwa wat ma'annalan tenang ilahi maring mau opal qalbu ati. Jadi yang disebut kebaikan itu ketika jiwa kita, hati kita itu tenang terhadap hal itu. Ya, kita dapat harta yang halal, jiwa kita tenang. Kita dapat harta yang subhat apalagi haram pasti bingung. Nek hati ini awak dewe sih orisinil ya maksudnya, ya, pasti bingung itu. Ya, dapat harta sing gak patek bener, pasti bingung. Ya, bingung macam-macam. Terus kemudian kita habis melakukan apa sesuatu yang salah pasti bingung. Nah,
Yang disebut kebaikan itu, bir itu tadi kalau kita melakukannya, menerimanya itu hati tenang, jiwa tenang. Wal ismu utawi dosa iku ma setiap perkara, setiap hal haka kang dadi poyang paying apa ma fin nafsi ing dalem awak-awakmu ing dalam jiwamu yang menjadi jiwa kita menjadi gonjang-ganjing wa tarot dadalan mider-mider apa ma fisoderi ing dalam dodo. Ya intinya itu tadi, sama seperti tadi. Kalau dosa itu kalau membuat kita tidak tenang, membuat kita gelisah, ya Ya. itu. Wa in aftaka lan senajan aweh fatwa ing sira sapa annasu menungso. Ya karena wa aftau kalan benerake sapa menungso ing sira. Jadi ya tanya hatimu saja, jangan delok omongane wong liya, wis gak apa-apa ngono-ngono tok ae lah. Gak apa-apa nglakoni dilakoni ya jere wong ya. Tapi melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani, ya itu dosa. Walaupun wong-wong wakeh itu ngomong, oh ya gak apa-apa wis ngono ae kok titik-titik ae lah. Wis ngono tok gak apa-apa. Bujuk titik ae gak apa-apa. Nah, iku jere wong ngono. Tapi hatimu sendiri yang sudah apa namanya fitrahmu, hati yang paling dalam itu mengatakan oh, tidak. Jadi Cak Nun itu bulan puasa itu bulan untuk melatih kita berkata tidak, berkata tidak terhadap fatwa-fatwa yang banyak membenarkan hal yang tidak benar. Seperti itu. Jadi wal ismu maha kafin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu wa aftau. Hadisun hasanun utawi ku hadis kang hasan rawainahu ngriwatake sapa ingsun ing hadis fi musnadayil imamaini ing dalem musnad lorone imam loro Ahmad ibni Hambal wa Darimi lan Imam Darimi rahimahumallahu taala isnatin hasanin kelawan sanad kang bagus. Jadi ini tadi dua hadis yang maknanya senada. Bagaimana apa sih artinya parameter kebaikan itu apa? Jadi salah satunya tolak ukurnya itu ketika hatimu tenang atau tidak tenang, itu baik dan buruknya. Nah, jadi banyak. Jadi parameter yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu kan banyak. Apa itu baik, apa itu iman itu kan juga banyak. Misalnya kemarin kita belajar iman itu apa? Iman itu al-haya, iman itu berarti malu. Apa itu iman? Iman itu kalau kita baik dengan tetangga kan seperti itu. Ya seperti itu. Ini salah satu parameternya kalau diukur dengan hati kita yang masih fitrah seperti itu. Hati kita yang masih murni, belum tertutup oleh banyak apa ya, kalau sudah banyak melakukan dosa akhirnya hatinya juga tertutup seperti itu. Nah, hati yang paling dalam, hati nurani lah gampangannya seperti itu. Oke, lanjut al hadisu utawi hadis asaminu kaping 8 walang isruna lan 20 hadis Kitabnya belum di-share, Pak Yai. oh belum di share ta? Belum di-share, nggih. Belum di-share screen. Oh, sorry. Lali. Oke, tadi al hadisu saminu utawi iku hadis kang kaping 8 walang isruna lan 20. Jadi hadis yang ke-8 28. Tadi ke-27 ini 28. Ini temanya asam wa ta'atu wal iltizamu bis sunnah. Itu an Abi Najihin diriwayatkan saking Abi Najih al-Iribadi Ibni Sariyah radhiyallahu anhu qol wa'adhona paring mauidhah wa'adhona itu mauidhah. Jadi mauidhah hasanah lah. Jadi paling apa ular-ular saja paling petunjuk nasihat sapa Rasulullah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mau Allah idzatan ing nasihat wajilat kang dadi ndrodok minha saking nasihat mau opal kulubu piro-piro hati. Jadi nasihat Kanjeng Nabi itu sampai benar-benar menyentuh hati yang mendengarkan pada saat itu. Sampai apa ya, terbawa emosi lah, terbawa perasaan, baper. Wadarofat lan mili minha saking nasihat mau saking mau idoh mau opal uyunu piro-piro moto. Jadi milih air mata sampai merebes mili. Fakulna mong ketakon sapa ingsun. Jadi si Abi Najih ini kemudian bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, ka'annaha koyo-koyo sak temene nasihat mau. Iku mau idotun nasihat, mau idotu muwaddiin. Nasihate wong kang arep pamit. Berarti maksudnya mau yang mau sedo, mau meninggal. Fausina mongko eh kalau aturi paring wasiat panjenengan ing kula. Kala mongko jawab mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi usikum aweh wasiat sapa ingsun ing sira kabeh bitaqwallah kelawan takwa ing Allah. Jadi wasiat uh, yang disampaikan oleh Nabi. Jadi si Abi Najih ini koyok-koyok Kanjeng Nabi ki wis arep apa sih itu seperti itu. Dari diri. Kemudian minta wasiat, usikum aku berwasiat bitaqwallah. Wasam'i lan ngrungokno mendengarkan. Wa ta'ati lan taat. Wa inta ammaro lan senajan eh, perintah alaikum mengatasi siro sopo abdun kawulo. Senajan siro kabeh iku diperintah embek seorang kawulo, seorang hamba. Jadi intinya ini kita diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada ulil amri, pada yang apa namanya memiliki pemerintahan. Walaupun pemerintah itu menurutmu itu gak layak, gak layak pemerintah. Tapi ketika dia sudah punya otoritas, ya kamu harus mentaati. Wasam iwat ta'ah. Wa intam amaro alaikum abdun. Itu nasihat dari Kanjeng Nabi yang disampaikan kepada Abi Najih al-Ibad. Fa innahu mongko sak temene kelakuan man utawi sabane wong iku yais menangi urip sapa man mingkum setengah saking sira kabeh fasayaro mongko lumaku sapa man ikhtilafan ing ikhtilaf berbagai perbedaan kathiron kang akeh fa'alaikum mongko netepono sira kabeh bisunnati kelawan sunat ingsun wa sunnatil khulafa ir-rasyidina lan sunai khulafa ir-rasyidin al-mahdiyina kang untuk pituduh kabeh. Jadi barang siapa di antara kalian yang menjumpai sebuah kehidupan, sebuah zaman di mana di zaman tersebut banyak terdapat perbedaan pendapat, perbedaan ideologi lah. Fa'alaikum bisunati, maka langkah terbaik, langkah yang paling selamat adalah menetapi sunnah Rasul dan sunnah khulafair rasyidin, kembali pada sunnah Rasul. Adu nyakot nyakoto sira kabeh alaiha ing atase sunnati bin nawajiti kelawan gigi geraham. Jadi saking berpengaruh diibaratkan kita itu menggigit dengan gigi geraham, kan berarti kuat sekali sunnah Rasul itu. Wa iyyakum lan
Wedya sira kabeh, jauhilah wa muhdatsatil umuri lan jauhilah perkara-perkara yang baru, anyar-anyare pira-pira perkara. Dan jauhilah perkara-perkara yang baru bid'ah. Fa inna kulla bid'atin mongko sedune saben-saben bid'ah dolalatun iku kang sasar. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini yang sering menjadi hadis yang dicuplik seperti ini, kemudian digunakan dasar untuk membid'ahkan banyak hal. Nah, kita mungkin agak mengelaborasi ini ya, biar kita juga paham apa sebetulnya itu. Nah, kalau kita memahami apa fa'inna kulla bid'atin dolalatin, bahwa setiap sesuatu yang baru, bid'ah itu artinya secara letterleks itu memang sesuatu yang baru, yang tidak ada contohnya, itu bid'ah apapun. Itu memang itu bid'ah. Nah, di sini disebut kulla bid'atin dolalatun, setiap yang baru itu sesat, sesat. Nah, kita cek satu persatu ya. Apakah setiap bid'ah itu memang benar dolalah seperti letterleks hadis ini atau seperti apa? Pertama ngomong anu aja dulu, ngomong banyak hal ya, banyak kenyataannya dulu, banyak hal yang tidak dilakukan pada kanjeng Nabi itu ternyata juga dilakukan dan sampai ke kita. Ya, contohnya adalah Al-Quran itu ya. Al-Quran itu apa mushaf ya mushaf. Jadi buku Al-Quran itu, pembukuan Al-Quran itu adalah sesuatu yang bid'ah. Tidak ada di zaman kanjeng Nabi, Quran itu jadi satu buku itu, jadi satu jilid itu tidak pernah ada. Jadi berserak di dalam ingatan para sahabat, kemudian berserak juga di dalam catatan-catatan atau manuskrip-manuskrip dalam bentuk di pelepah kurma dan sebagainya. Nah, pembukuan Quran itu dilakukan pada zaman Utsman, Khalifah Utsman. Dirintis mulai zaman Umar juga, tapi realisasinya itu zaman Utsman. Itu bid'ah, nggak pernah ada di zaman kanjeng Nabi. Tapi kalau nggak ada itu ya wis wassalam. Nah, jadi dan Quran yang ya disebut Mushaf Utsmani itu jangan bayangkan sesuai dengan Quran yang kita jumpai sekarang ini. Hurufnya itu zaman Khalifah Utsman itu hurufnya itu tidak ada titiknya. Huruf Arab tuh aslinya nggak ada titik. Jadi kalau sampean baca ini ya fa inna kulla bid'atin ini ya, nun itu nggak ada titiknya. Fa ini juga nggak ada titiknya, bingung sampean nggak terbiasa. Karena hurufnya memang eh, kalau orang sudah terbiasa menggunakan bahasa Arab nggak ada titiknya juga biasa, tapi kan lama kelamaan nggak bingung juga. Nah itu kondisinya Mushaf Utsmani seperti itu. Nah belakangan setelah generasi Sayyidina Utsman itu kemudian mulailah ditambahkan titik. Nah itu bid'ah lagi sudah bid'ah lagi, sesuatu yang baru. Per definisi tadi kan sesuatu yang baru ya. Nah, bid'ah lagi itu sudah ada titik itu yang kemudian ada syakal, ada apa harokat itu kita bisa baca fa'i, ya, itu barusan setelah belakangan ya yang dirintis oleh Al-Hajjaj itu ya seorang jenderal pada zaman Khalifah Umayyah, ya, dinasti Umayyah. Nah, itu ada harokatnya. Kalau tidak ada itu ya sampean berarti harus terlatih baca kitab gundul itu baru bisa baca Quran. Kalau tidak seperti nggak bisa. Nah, terus kemudian sekarang macam-macam ada tanda wakaf, malah sekarang ada yang dikasih warna-warni kan. Itu bid'ah sekali sudah. Nah, apakah itu dolalah? Ya, apakah itu dolalah? Apa itu tidak benar? Terus kemudian apa yang dilakukan oleh di zaman Sayyidina Umar ya. Jadi pada zaman Sayyidina Umar itu ada beberapa sahabat pas bulan Ramadan itu sholat sunnah. Setelah sholat isya ada yang jadi imam ya.
Sholat jamaah lah intinya, sholat sunnah. Jadi belum disebut taraweh. Taraweh itu belakangan ada niat nawai itu. Apa sholli sunat tarawih itu belakangan ada. Zaman dulu belum ada itu sholat. Sholat sunnah gitu aja. Nah, itu Sayyidina Umar juga menyebut wah ini api iki. Nah, padahal itu Sayyidina Umar juga tahu bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh eh, Kanjeng Nabi seperti itu. Terus kemudian ketika terjadi apa ya teraweh berjamaah di zaman Sayyidina Umar itu juga ada perdebatan ini nggak ada contohnya iki piye ya. Sayyidina Umar berkomentar, ya aku ngerti nek iki gak ono tapi iki apik. Nah, artinya itu Sayyidina Umar tahu ini bid'ah tetapi itu bagus seperti itu dan layak untuk dilakukan. Jadi itu ada pembukuan Al-Qur'an, kemudian ada teraweh yang ini yang kita lakukan itu bid'ah semua. Terus bid'ah lagi itu eh, Jumatan dengan dua azan. Nah, itu bid'ah juga karena memang tidak pernah ada seperti itu. Tapi itu dilakukan pada zaman khalifah. Saya lupa khalifah siapa ini yang Jumatan dua kali, Sayyidina Umar atau Abu Bakar. Jadi intinya azan pertama itu sebagai bentuk apa ya mengkondisikan biar orang-orang karena semakin luas wilayah Islam sehingga perlu pengkondisian dulu sebelum azan yang beneran pada saat khutbah seperti itu bid'ah juga. Belakangan banyak sekali kemudian bid'ah itu sekarang misalkan kalau habis Jumatan itu ada Jumat berkah menyediakan makanan itu juga bid'ah juga ya. Tahlil itu ya bid'ah juga seperti itu. Tapi apakah itu dolalah? Ya tidak mesti juga. Jadi yang disebut bid'ah dolalah itu kalau tidak ada apa namanya bertentangan dengan pokok-pokok syariah. Kalau tidak bertentangan, oke, berarti itu hasanah dikatakan. Maka Imam Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi dua. Bid'ah yang dolalah atau yang sayi'ah, kemudian ada bid'ah hasanah. Nah ini ada apa namanya, Kanjeng Nabi juga pernah dawuh kalau memang kullu bid'atin dolalatin, setiap bid'ah, semua bid'ah, semua yang baru pasti bertentangan juga dengan dawuh Kanjeng Nabi, man sanna sunnatan dan seterusnya. Barang siapa yang nggawe odo-odo sesuatu yang baik, maka dia juga akan mendapat pahala. Itu hadis juga seperti itu. Kalau kita makna ini kulu, setiap yang bid'ah itu berarti semuanya tidak boleh. Quran itu berarti juga tidak boleh ditulis, itu cukup harus dihafalkan saja, tidak boleh dibukukan. Tarawih itu juga nggak boleh dilakukan berjamaah seperti itu. Itu kalau kulu bid'atin. Loh. Terus kemudian ada misalkan yang menyebut yang bid'ah itu ada yang membedakan kulu bid'atin itu berkait dengan ibadah dan non ibadah. Ini ono mana ini bid'ah baru kalau klasifikasinya ini. Nggak ada ya kalau kulu bid'atin itu, kalau kulu ya semuanya. Nggak ada kemudian dibedakan kalau ibadah itu nggak boleh ada inovasi ya. Inovasi itu yang selain ibadah ini juga apa namanya penafsiran sing bid'ah juga nggak boleh seperti itu. Nggak bisa juga seperti itu. Kalau kulu ya berarti semuanya. Jadi, nah apakah itu secara secara histori bid'ah tadi ya bahwa Sayyidina Umar juga melakukan bid'ah tadi, terus kemudian Quran itu juga bid'ah, terus ada dawuh Kanjeng Nabi mansanna sunnatan yang sayiatan atau hasanatan, nah, itu maka dia akan mendapat pahala sesuai orang-orang yang melakukannya. Jadi bertentangan dengan itu. Artinya tidak semua bid'ah itu kemudian menjadi dolalah. Nah, bagaimana secara bahasa apa setiap dalam bahasa Arab itu apakah setiap kullu bid'atin itu dolalah? Itu tidak juga. Ada banyak kullu yang tidak bermakna seluruhnya atau setiap. Tapi kul itu ada bisa yang bermakna sebagian. Seperti kemarin kita belajar soal
kata anas ya, anas. Kemarin itu kan umir itu an uqatilan nas kemarin ya, hadis perintah untuk memerangi manusia ya, tanda kutip kemarin kita kan belajar kali itu. Kita kan sudah mengulas kalau anas itu secara letterlek itu berarti seluruh manusia karena dia itu adalah isimnya isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu kalau dalam kajian bahasa itu berarti menunjukkan makna am, tetapi ternyata itu khos, maknanya adalah khusus. Nah, tidak semua anas bermakna nas secara keseluruhan. Begitu pula yang kul ini. Jadi tidak semua kullu itu bermakna setiap, benar-benar setiap, tapi bisa jadi itu memang bermakna sebagian. Dan para ahli nahwu memang ada yang menyebutkan bahwa kul itu di samping bermakna setiap, itu adalah bisa juga bermakna sebagian. Dan itu terbukti juga misalkan di Quran. Di Quran juga di bawah tidak setiap kata kullu di Quran itu bermakna seluruhnya atau setiap. Misalkan di surat apa itu yang menceritakan Ratu Bilqis itu misalkan inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Itu diceritakan bagaimana apa namanya hudhud itu ya, burungnya Nabi Sulaiman itu ketemu namanya Ratu Bilqis, kemudian memberikan laporan kepada Kanjeng Nabi Sulaiman, ini wajatu imro'atan, saya ketemu seorang perempuan tamlikum yang menguasai manusia, jadi sangat berkuasa, wa utiyat, dan perempuan itu diberi mingkul lisain, segala sesuatu. Padahal itu tidak, kulisain itu tidak arti kondisi sebenarnya tidak diberi kekuasaan. Buktinya dia tidak menguasai teritorinya Nabi Sulaiman kan, seperti itu. Walaha arsyun azim. Jadi kullu dikata mingkuli syai'in di ayat itu tadi tidak bermakna keseluruhan atau setiap. Kemudian ada ayat lain yang mengisahkan soal Nabi Musa dan Nabi Khidir yang melubangi perahu itu ya. Kemudian ada ayat wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dan di belakang mereka itu ada raja yang akan merampas setiap perahu. Setiap perahu, padahal tidak setiap perahu yang kemudian dirampas. Buktinya perahunya Nabi Musa dan Khidir itu tidak dirampas. Jadi ada tidak setiap kulu ini berarti seluruhnya atau setiap, ada ditaksis, artinya ada makna khusus seperti itu tadi. Jadi ada bid'ah. Jadi kesimpulannya cekak AOC ya, singkat kata itu ada bid'ah itu yang dolalah, yaitu yang dia tidak bersandar pada pokok-pokok syariat, menyalahi syariat. Contoh bid'ah dolalah misalkan sampean nggawe ajaran sholat maghrib 4 rakaat, itu bid'ah dolalah karena menyalahi syariatnya, ya toh. Itu bid'ah dolalah. Sampean nggawe fatwa misalkan zakat fitrah misalkan cukup 1 kilo, itu bid'ah dolalah karena menyalahi pokok syariat. Tapi kalau sampean misalkan bikin acara kayak gini nih ya, sampean ngaji sehabis terawih ini bikin kajian ini kan bid'ah juga, nggak? Apalagi pakai Zoom seperti ini ya bid'ah juga. Sampean bikin acara habis Jumatan, bikin apa namanya Jumat berkah, membagian nasi yang dulu nggak pernah ada tradisi itu di Indonesia juga nggak pernah ada, baru-baru ini ada. Nah itu bid'ah tapi yang bagus, jadi sodakoh kan. Tahlil juga seperti itu kan. Coba aja dicek tahlil itu apa yang menyalahi syariat. Maca Quran ya bener kan? Maca la ilaha illallah oke diajarkan. Maca tasbih, maca alhamdulillah, apa meneh? Sedekah ya, kumpul bareng silaturahim. Itu
berarti itu bid'ah hasanah dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Jadi Imam Syafi'i tadi saya sampaikan membagi bid'ah itu menjadi dua, bid'ahnya yang bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang hasanah. Rawahu, oke clear ya soal bid'ah ini. Rawahu ngriwayatake ing hadis mau sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Turmudzi lan Imam Turmudzi wa qala lan dawuh sapa Abu Dawud hadisun hasanun utawi hadis iku hadis sing hasan sahihun tur sahih. Al hadisu utawi hadis atasi kang kaping 9 wal isruna 20 hadis ke-29. Alhamdulillah ini hadis ke-29. Sebentar lagi 11 hadis lagi 40. Lengkap arba'in 40. Ini temanya tentang Thoriqun Najah, jalan keselamatan. An Mu'adzib ni Jabalin, an Mu'adzin saking Mu'adz ibni Jabalin radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking sahabat Mu'adz bin Jabal. Di Mu'adz bin Jabal ini sahabat dari golongan Ansor. Beliau ini adalah berasal dari klan Khosroj. Jadi di Madinah itu pada saat Nabi hijrah dan menjelang hijrah itu ada dua klan besar yang menjadi penyokong Kanjeng Nabi. Jadi Aus dan Khosroj, dua klan Madinah itu. Mu'adz bin Jabal ini klan Khosroj dan beliau tercatat ikut dalam perjanjian Aqabah 2 yang berbaiat kepada Kanjeng Nabi untuk melindungi Kanjeng Nabi, mengamankan Kanjeng Nabi dalam proses hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, jadi sahabat Ansor. Nah, usia beliau itu relatif muda. Jadi ketika berislam itu muda. Terus kemudian beliau sedo itu pada umur yang sekitar 30-an tahun ya, masih muda sekali. Tetapi sahabat Mu'adz bin Jabal ini dikenal sebagai, kalau dalam bapaknya bapaknya ilmu fikih lah. Karena beliau ini paham sekali dengan hukum-hukum Islam. Jadi ketika di zamannya Sayyidina Umar, beliau menangi sampai beliau sugeng sampai zamannya Khalifah Sayyidina Umar. Jadi sahabat-sahabat itu kalau ada persoalan hukum agama itu cari referensinya, bertanyanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ini. Dan ini dikenal cerdas dan Kanjeng Nabi juga mengakui kecerdasan beliau. Pernah suatu hari si Mu'adz bin Jabal ini kan diutus ke Yaman itu ya untuk menjadi pengajar di daerah Yaman. Nah, Nabi bertanya, "Hai Mu'adz, kalau misalkan kan tidak ada saya ya, apa yang akan kamu lakukan?" "Saya akan ngambil di Quran. Apa kalau di Quran tidak ada, ya dari hadis jenengan. Kalau di hadis tidak ada, maka dia akan melakukan kias dan sebagainya. Istihad lah." Nah, dikatakan sebagai sahabat, sebagai bapak ahli usul fikih dan fikih ini ya. Radhiyallahu anhu qol. Qultu matur sapa ingsun ing Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, akhbirni kula aturi aweh kabar sapa panjenengan ingsun." Wahai Rasulullah, tolong saya dikasih tahu bi amalin kelawan amal, tentang sebuah amal yudkhiluni kang bisa nglebokake apa amal mau ingsun, yang amal tersebut bisa memasukkan saya al jannata ing swarga, memasukkan saya ke surga. Yuwayu ba'iduni lan ngedohake apa amal mau ing ingsun ing kula minan nari saking neraka. Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang amalan itu bisa memasukkan aku menjadi wasilah saya masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Walaupun pada hakikatnya yang menyebabkan seorang masuk surga dan neraka itu
bukanlah amalan kita, tetapi adalah fadl atau kemurahan Allah. Ya, seperti itu. Nek diukur dari amal atau amal kita yang bisa masuk surga, amal kita nggak akan nututi ya dengan apa namanya, dengan fadlnya Allah. Kalau amal kita, umur kita ya misalkan umur kita paling piro ya, paling 70 lah, 70 was 70 tahun urip itu ya. Berarti nih goro-goro amal baik ya berarti sampai ning swarga ya 70 tahun. Ternyata kan enggak di surga itu kekal. Nah, kalau kita sudah masuk surga, berarti bukan karena amal itu, tapi karena fadlnya Allah. Tetapi ya kita dapat fadlnya Allah itu ya karena ini tadi, karena kita wasilahnya adalah amal baik yang kita lakukan. Nah ini sahabat Mu'ad bin Jabal menanyakan amal apa sih yang bisa memasukkan seseorang itu ke dalam surga dan bisa menjauhkan dari api neraka. Kola mongko jawab mongko dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakot sa'alta yakti temen wis takon sapa sira an azimin saking perkara kang gedhe. Ah, kamu ini benar-benar menanyakan apa ya? Tanya eh, mengajukan pertanyaan sing serius banget. Nah, ya. Wa innahu lan setuhune eh, amal iku layasirun yakti kang gampang alaman ing atase wong yasarohu kang gawe gampang ing man sapa Allah Gusti Allah taala yasar alaihi atase amal. Jadi amal tersebut sebetulnya gampang kalau memang dimudahkan oleh Allah, ya kan? Nah, kalau kita tidak diberi kemudahan oleh Allah ya berarti koyo ya angel lah ya. Hal yang sepele. Yang dari Quran ngono kan. Kita kan sepele ya. Dari Quran, tapi kita tidak diberi kemudahan ya kita males ya waduh. Makanya kita setiap hari harus meminta doa kita adalah supaya kita dipermudah untuk melakukan perbuatan baik. Mana? Tak butuh apa itu amal-amal yang bisa menyebabkan yang menjadi wasilah seseorang masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Tak butuh nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah. La tusyriku ora nyirikake, ora nyekutake sapa sira bi kelawan Allah sayan ing suci-suci. Wa tuqimulan jenengake sapa sira as-sholata ing salat, wa tu'tilan aweh sapa sira az-zakata ing zakat. Wa tasumulan poso sapa sira Ramadan ing dalem wulan Ramadan. Wa tahujjulan haji sapa sira al-baita ing Baitul Haram. Amalnya itu gampang bagi orang yang digampangkan. Pertama, kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu yang lain. Kemudian kamu sholat, kemudian kamu zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian haji. Haji kalau kamu mampu, zakat kalau kamu punya duit, punya rezeki, punya harta yang sudah waktunya zakat. Nah, maka itu kamu akan dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga. Kemudian sumakola nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ala atuluka apa to orang nduduhake sapa ingsun ing sira. Wis tak kasih tahu kan. Ala abwabil khairi maksudnya ngono. Ala atuluka itu tak kasih tahu lagi. Ala abwabil khairi ngatasé pira-pira lawangi kebagusan. Apa yang disebut abwabil khair asaumu utawi poso junatun itu jadi tameng. Berarti pelindung kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Jadi puasa itu kan misalkan dengan puasa kita nafsu syahwat kita berkurang, ya kan seperti itu kan. Jadi tameng. Kalau puasanya bener ya. Tapi poso tapi banyak melakukan ghibah terus ya nggak jadi tameng. Poso sing bener.
As-saumu junnatun. Wasodaqatu lan sedekah tutfiu iku bisa ngilangake apa sedekah al khati'ata ing keluputan ing kesalahan kama yutfi kaya oleh mateni opal mau banyu annaro ing api ing geni. Di sedekah itu bisa menghilangkan kesalahan, keluputan, dosa seperti halnya air yang bisa memadamkan api. Seperti itu. Ya, ini kesalahan seperti apa yang bisa hilang dengan sedekah? Tentu dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa besar itu harus tobat, ya toh. Kalau dosanya itu terkait dengan hak Adam, hubungan kita dengan sesama manusia, maka harus diselesaikan dulu. Kalau salah dengan orang, berarti harus minta maaf ke orang itu. Tidak bisa diselesaikan dengan sedekah. Ya, jadi sedekah ini dikatakan sebagai khilaf-khilaf yang kecil-kecil. Wa sholatur rajuli lan salate wong lanang atau wong wedok, ya disebut rajul berarti wong wedok juga. Salate wong min jaufil laili ing dalem tengah wengi. Salat di tengah malam. Di salat-salat tahajud dan sebagainya. Sumatala nuli maos sapa Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi membaca surat tatajafa junubum anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Jadi lengkapnya ini ada ini di bawah. Bismillahirrahmanirrahim surat Sajdah. Tatajafa junubum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini surat Sajdah ayat 56 kalau nggak salah. Ini menceritakan soal orang-orang yang pada malam-malam hari itu menunaikan sholat tahajud. Summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ala ukhbiruka apa ana ta orang ngabari sapa ingsun ing sira pirok sil amri kelawan pokoke perkara wa amudihi lan cagake perkara wa dzurwati utawa dzirwati sanamihi lan puncake punuke unta. Jadi puncaknya lah ya, puncake perkara agama. Kultu jawab sapa ingsun bala nggih Kanjeng Nabi, kula nyuwun pirsa, nyuwun dikasih tahu ya Rasulullah bala ya Rasulullah qala rasul amril islami rasul amri utawi pokoke perkara iku al islamu Islam wa amudu utawi cagahe perkara iku as-sholatu salat wa dirwatu sanamihi utawi puncake Islam utawa amr iku al jihadu jihad. Terus panjang gak boleh entekno tanggung. Summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ala ukhbiruka apa to ora aweh kabar sapa ingsun ing sira wis tak dudu mana ya bimilaki dzalika kelawan intine kabeh mau kulis kabane dzalik kultu matur sapa ingsun bala nggih ya Rasulullah wa khadha mongko nunjuk atau ngalap menunjukkan ini bilisani kelawan lisane Kanjeng Nabi. Ini jadi dengan astane Kanjeng Nabi menunjukkan ini loh uh, intinya juga ini termasuk inti lisan. Sumakola nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi kufa ngekero sira alaik yang atase lisan. Kufa ngekero alaik yang atase sira hadza ing ikilah lisan. Jadi ojo kakean ngomong. Nek kakean ngomong iku bakal salah kabeh. Jadi batasi jaga lisanmu. Dalam konteks sekarang, kemarin kita juga sudah ngaji, sudah mengkaji yang disebut lisan di sekarang juga tulisannya, status macam-macam itu harus dijaga betul, tidak menyakiti orang lain. Ya,
kita harus ngomong yang selektif, ngomong yang benar-benar bermanfaat, tidak menyebarkan hoax dan sebagainya. Ya, kufa alaika hadza. Kau harus menjaga lisanmu ini. Kultu, kemudian sahabat Mu'ad ini, ya Nabi Allah, wahai kanjeng Nabi, wa inna lamu akhiduna biman natakallamu bih. Kemudian sahabat Mu'ad ini bertanya, apakah kami ini akan disiksa gara-gara omongan kita? Masa omongan kan sepele loh kanjeng Nabi. Masa apa dia terus jadi mlebu swarga, mlebu neraka gara-gara omongan. Pakola mau menjawab sapa mongko dawuh sapa kanjeng Nabi. Sakilat ka umuk cilaka tenan awakmu iki ya. Sakilat ka umuk itu kalau diterjemahkan sakilat ka bakal kelangan pati ing sira sapa umuka. Eh, ibu sira. Artinya waduh apa ya? Ngono lho, waduh, gak ngono ceritane. Wahal yakubu lan opo to bisa nglebokake anasa ing menungso finari ing dalam neraka ala wujud ngatasi pira-pira wajah menungso au alaman akhirih utawa ngatasi irunge menungso illa khaso iduhu illa khaso itu alsinatihim kejaba hasil omongane pira-pira nas. Jadi iso ngomongan itu bisa menyebabkan seorang dimasukkan neraka. Rawahu ngriwayatake ing hadis mau sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi haditsun hasanun utawi hadis iku hadis sing hasan sahih kuntur kang sahih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena butuh iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal baik sahabat-sahabat itu tadi hadis sampai hadis berapa tadi ya itu semoga kita bisa meneladani bisa mengamalkan inti ajaran hadis tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, malam ini sudah mengkaji hadis ke-27 sampai dengan hadis ke-29. Alhamdulillah, semoga kita bisa meneladani hadis-hadis yang sudah disampaikan tadi dan memberikan berkah dan kemanfaatan bagi kita semua. Oke, sahabat-sahabat, untuk malam ini kita cukupkan, kita lanjutkan kembali kajian hadis Arba'in Nawawi besok di jam yang sama, jam 8 setelah salat tarawih bersama Pak Yai Arif Widodo. Matur nuwun atas rawuhipun semua sahabat-sahabat yang sudah join dalam majelis ngaji pasan kitab Arba'in Nawawi. Kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.